Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KW untuk Anda. Kujadikan masalah sebagai peluang dan tantangan. Itu menjadi moto kami. Kita bersama di channel Kandaga Winaya untuk memahami masalah dalam fenomena sebagai realitas, harapan, maupun kesenjangan. Skemata, modus otoritas, serta riset menjadi landas tumpuk kami memahami fenomena sebagai satuan pokok pembahasan channel Kandaga Winaya. Baik, pada kesempatan ini kami akan memaparsajikan topik bahasan perihal naratas sumber kutipan. Topik ini dilatar belakangi oleh urgenitas bahwa naratas sumber kutipan dipandang sebagai upaya sadar dan terencana untuk memilih, memilah, dan menyusun pesan dari sumber di luar dirinya. Nah, hal itu diperlukan ketika partisipan sedang bertransaksi pesan. Jadi naratas dipandang sebagai upaya sadar dan terencana untuk menemukan sumber berdasarkan aktivitas memilih, memilah, dan menyusun dari sumber pesan tersedia di luar dirinya. Adapun masalah dalam topik ini, ketersediaan sumber pesan di luar dirinya bukan menjadi masalah. Namun, keterbatasan partisipan memilih, memilah, dan menyusun pesan dari sumber menjadi masalah. Nah itu, jadi kami melihat bahwa ketersediaan sumber untuk diratas itu tidak terbatas, sehingga ketersediaan sumber pesan itu sudah cukup mendukung. Hanya kompetensi partisipan dalam memilih, memilah, dan menyusun pesan masih terbatas. Itu yang dipandang sebagai masalah. Nah, kita lanjut bahwa transaksi pesan dengan bermediakan bahasa itu merupakan serangkaian kegiatan partisipan untuk menentukan pesan ketika ditransaksikan dalam sebuah komunikasi. Dan pesan yang ditransaksikan itu akan dijadikan area isi dalam transaksi dengan menggunakan media bahasa. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa bahasa itu lapisan terluar, kemudian menggunakan bahasa untuk komunikasi, di dalam komunikasi itu terjadi transaksi pesan, dan pesan yang ditransaksikan itu perlu dipilih, dipilah, dan disusun berdasarkan sumber. Nah, pemilihan penyusunan sumber secara sadar terencana kami sebut sebagai naratas sumber pesan. Nah, jadi pesan dipilih, dipilah, dan disusun oleh partisipan dari sumber pesan itu dilakukan melalui rangkaian aktivitas, mekanisme psikofisik, dan strategi produktif. Aha. Jadi ada partisipan, dia melakukan aktivitas mekanisme psikofisik untuk melakukan aktivitas memilih, memilah, menyusun berdasarkan sumber pesan. Nah, dari sana nanti dihasilkan
pesan untuk ditransaksikan dalam komunikasi dengan media bahasa. Jadi, partisipan harus mampu memiliki kemampuan mengendalikan mekanisme psikofisik dan strategi produktif terhadap sumber pesan untuk dijadikan area isi ketika ditransaksikan dengan media bahasa. Nah, tanpa potensi itu, kemampuan sadar terencana mengendalikan mekanisme psikofisik dan strategi produktif, maka partisipan akan gagal menggunakan sumber pesan ketika itu dipilih, dipilah, dan disusun. Nah, sekarang pertimbangan dalam memilih pesan itu apa? Nah, di sini kami rumuskan bahwa partisipan ketika melakukan aktivitas naratas terhadap sumber pesan itu, yaitu tadi aktivitas memilih, memilah, dan menyusun. Jadi saya sebutkan bahwa naratas itu di dalamnya ada 3 aktivitas. Diawali dengan memilih, kemudian memilah, dan menyusunnya. Pertimbangannya, agar pesan dapat dipilih, pertama topik. Kedua, konteks komunikasi. Terus berikutnya juga harus mempertimbangkan tujuan komunikasi. Tujuan juga harus dipertimbangkan berdasarkan maksud dan kondisi partisipan. Jadi, ketika dilakukan aktivitas naratas, dalam hal ini memilah, memilih, menyusun, itu harus mempertimbangkan adanya topik yang akan ditentukan atau harus menghasilkan topik, menghasilkan kesesuaian terhadap konteks, menyesuaikan juga pada tujuan atau target akhirnya. Juga tujuan itu harus dihubungkan terhadap maksud dan kondisi partisipan. Nah, jika ini dilakukan dengan pertimbangan ini, maka ketika partisipan ingin memperoleh pesan berdasarkan sumber pesan, tentu akan menghasilkan pesan-pesan yang sesuai, relevan, dan kontekstual terhadap maksud, tujuan, partisipan, dalam arti nanti pesan ini digunakan untuk siapa ketika digunakan, ditransaksikan, dan topiknya pun bisa dipahami ketika itu ditransaksikan sebagai area isi dari komunikasi. Nah, selanjutnya, sumber pesan berdasarkan kondisi partisipan. Jadi ketika seorang partisipan melakukan aktivitas naratas pesan itu bisa bertolak dari 3 sumber. Pertama, bisa bertolak dari sumber pengetahuan pengalamannya diri sendiri yang disimpan dalam wilayah mentalnya atau kita sebut sebagai skemata. Nah, itu bisa diratas, dipilah, dipilih, dan disusun untuk melahirkan pesan yang akan ditransaksikan. Kedua, bisa menggunakan sumber modus otoritas, yaitu skemata milik orang lain. Jadi bukan miliknya si partisipan atau pelaku pertama, tapi dia menggunakan sumber dari luar dirinya. Maka disebut modus otoritas. Jadi modus otoritas itu pengetahuan, pengalaman dalam wilayah mental di luar individu itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa menggunakan hasil riset, penelitian. Nah, penelitian itu dalam konsep ini pemaduan antara skemata, modus otoritas, dan metodologis. Nah, itu bisa juga dijadikan sumber ratasan pesan. Jadi, ada 3 sumber ratasan pesan ketika seseorang melakukan aktivitas memilih, memilah pesan. Pertama, skemata, yaitu dalam dirinya sendiri. Kedua, modus otoritas. Dan ketiga, research.
Nah, sekarang kita lihat sumber ratasan tersurat. Nah, gitu. Jadi bisa kita bedakan ada sumber ratasan tersirat dan sumber ratasan tersurat. Nah, yang saya akan bahas di sini sumber ratasan tersurat. Artinya ada bukti suratannya, ada dokumen yang dapat dibaca. Nah, saya sebut di sini sebagai sumber ratasan tersurat. Nah, di sini ada 4 sumber ratasan tersurat yang dapat digunakan sebagai sumber pemilihan dan penyusunan pesan yang akan ditransaksikan. Pertama, sumber ratasan tersurat itu adalah dokumen resmi. Kedua, buku. Ketiga, artikel jurnal. Dan yang keempat, jejak digital. Jadi ada 4 sumber ratasan tersurat dirumuskan di sini. Yang disebut dengan dokumen resmi itu misalkan bisa undang-undang, bisa peraturan, bisa kitab suci. Nah, itu kita anggap wilayah sumber ratasan dokumen resmi. Itu memiliki strata paling tinggi itu. Kemudian kita bisa gunakan sumber ratasan tersurat berbentuk buku. Nah, buku biasanya sebuah barang cetakan atau tersurat ditulis oleh seseorang dan berisi gagasan-gagasan atau teori-teori atau pandangan-pandangan yang dianggap oleh penulisnya bagus dan disusun dalam buku. Ketiga, sumber ratasan itu bisa berbentuk artikel jurnal. Artikel jurnal ini biasanya memuat laporan atau dokumen dari hasil penelitian penulisnya tentang suatu topik, tentang suatu fokus di bidang ilmu tertentu. Nah, jadi artikel memiliki nilai validitas tinggi berdasarkan kekinian sumber yang diangkat di dalam artikel itu. Dan validitas dari artikel jurnal itu tentu itu lebih hebat, lebih valid karena itu betul-betul hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulisnya. Nah, itu bisa digunakan sebagai sumber ratasan tersurat. Yang terakhir yaitu jejak digital. Nah, di wilayah jejak digital itu sangat-sangat banyak sekali sumber ratasan tersurat yang dapat kita pilih, pilah, dan susun sebagai pesan untuk ditransaksikan. Jadi, sumber ratasan tersurat pertama, dokumen resmi. Kedua, buku. Ketiga, artikel jurnal. Dan keempat, jejak digital. Nah, nanti bagaimana menggunakan jejak digital dan bagaimana prosedur cara penggunaannya nanti kita bahas dalam topik tersendiri. Demikian pula kategori artikel jurnal nanti kita bisa bahas lebih dalam. Buku pun demikian. Jadi ini secara umum saya hanya menyebutkan ada 4 sumber ratasan tersurat. Nanti secara teknik penggunaannya kita akan lanjut pada video berikutnya. Nah, selanjutnya bagaimana hasil ratasan dibedakan? Oke. Jadi setelah tadi menggunakan 4 sumber tersurat tadi, nah, digunakan untuk apa hasil ratasan ini? Nah, kita lihat hasil ratasan itu dari segi fungsinya. Kedua, bisa kita lihat dari segi kedudukannya. Nah, dari segi fungsi, sumber ratasan di sini digunakan untuk menggambarkan sebuah realita. Jadi hasil ratasan tadi bisa untuk menggambarkan sebuah faktual, sebuah kenyataan, sebuah realita. Kedua, bisa difungsikan juga untuk menggambarkan sebuah harapan futuristis atau something before to do, jadi ke masa datang rujukannya. Juga bisa menggambarkan kesenjangan. Jadi fungsi hasil ratasan itu bisa difungsikan untuk menggambarkan
realitas, menggambarkan harapan, dan menggambarkan kesenjangan. Atau untuk mentransaksikan suatu realitas, untuk mentransaksikan harapan, atau mentransaksikan kesenjangan. Jadi dari hasil ratasan tadi difungsikan untuk 3 fungsi utama, realita, harapan, dan kesenjangan. Nah, selanjutnya bagaimana kedudukan hasil ratasan tersebut? Nah, di sini kami bedakan ada 4 kedudukan dari hasil ratasan. Pertama, kita gunakan atau kita dudukkan hasil ratasan itu untuk mengubah keyakinan. Kedua, untuk menambah pemahaman atau menanamkan pemahaman. Ketiga, untuk menginformasikan. Oke. Keempat, untuk mengargumentasikan atau memberikan alasan-alasan. Dan yang terakhir digunakan untuk menjelaskan prosedur. Jadi hasil ratasan kita lihat dari segi fungsi dan segi kedudukannya. Terdapat 4 ada 5 kedudukan dan ada 3 fungsi hasil ratasan. Nah, selanjutnya bagaimana rumusan hasil ratasan? Nah, dirumuskan atau perumusannya bagaimana hasil ratasan tadi? Kita bisa pilih 2. Bisa menjadi kutipan langsung dan menjadi kutipan tidak langsung. Itu bisa digunakan dalam bentuk lisan maupun tulis. Nah, jika dalam kutipan langsung, jika itu dituliskan, itu bisa kita bedakan. Ada kutipan langsung kurang dari 40 kata dan ada kutipan lebih dari 40 kata. Apabila perumusan ratasan tadi kurang dari 40, maka itu disatukan dengan naskah dari teks yang didiaminya atau yang ditempatinya. Adapun jika melebihi 40 kata, itu harus ditulis dengan jarak 1 spasi dan dijolokkan dari margin pembatas kirinya. Jadi agak menjorok dan spasinya itu 1, single spation. Nah, itu jika kutipan langsung. Dan jika kutipan tidak langsung, nah itu juga nanti ada tekniknya tersendiri. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap peratasan sumber kutipan ini perlu dikuasai oleh Anda. Apalagi kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal, konteksnya ilmiah. Nah, pengutipan terhadap sumber ratasan ini perlu kita kuasai sehingga kita akan terhindar dari kegiatan plagiarisme atau pencurian karya-karya orang lain atau suatu pelanggaran etik akademik. Ketika kita meratas dan menggunakan ratasan dari sumber tanpa menyebutkan identitas dari sumber itu dianggap sebagai pelanggaran berat. Oleh karena itu, ratasan sumber kutipan ini menjadi langkah awal Anda untuk memperbaiki kondisi dan kualitas kejujuran ilmiah Anda. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar untuk kita lebih jauh memahami bagaimana teknik penggunaan ratasan lebih detail dan lebih operasional lagi. Ini sebagai pengantar saja. Semoga Anda mendapat gambaran, mendapat pengantar untuk kita memasuki kepada teknik lebih praktis lagi dan lebih operasional lagi. Demikian sajian ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.